Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa iyai. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahbabana fillah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada detik yang mulia ini, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari Jumat, wa Sayyidus Syuhur, di bulan yang mulia, di bulan penghulu daripada bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita di bulan yang telah kita tunggu-tunggu, di bulan yang sudah kita nanti-nantikan dari semenjak 2 bulan yang lepas. Dengan doa kita yang kita panjatkan, yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Detik sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita minta akan agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan ini, kita mesti menunaikan hak-hak bulan Ramadan ini. Kita mesti menjalankan wadhaif, tugas-tugasan di bulan Ramadan ini, agar bagaimana dengan kita mendapatkan kelebihan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mesti kita cari bulan tersebut, yang mesti kita senantiasa merindui dan kita senantiasa berharap untuk mendapatkan satu malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan siang harinya sebagai ibadah yang fardu, yaitu kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Dan di malam harinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, Allah jadikan kepada kita dengan qiyam, untuk bangun di malam hari dengan sholat tarawihnya, yang itu menjadi pahala sunnah bagi kita. Di bulan Ramadan, man taqarraba ilaih, siapa yang mendekati Allah bi khaslatin minal khair, dengan kebaikan yang menjadi suatu ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya kaman adda ilaihi fardhatan, sebagaimana dia mengerjakan suatu ibadah yang fardu. Ibadah yang sunnah itu menjadi ibadah yang fardu, pahalanya sama seperti ibadah yang fardu. Wa man adda fardhatan, siapa yang mengerjakan suatu perkara yang fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhatan, maka dia seakan-akan mengerjakan 70 ibadah yang fardu. Yang ini mesti kita pahami
bukan setakat kita pahami pun juga kita kejar amal ibadah ini. Dengan ibadah-ibadah yang sunnah, Allah jadikan sebagai ibadah yang fardu. Banyak dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan sholat-sholat sunnahnya, pun juga dengan zikirnya, dengan tilawahnya, semua perkara-perkara ibadah yang bentuknya sunnah, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara yang fardu. Ibadah fardu menjadi 70 kali lipat. Yang harus kita jaga dengan ibadah-ibadah fardunya, sholat 5 waktunya. Jangan sampai dengan kita puasa ternyata dengan sholat 5 waktunya kita abaikan. Jangan sampai dengan puasa justru dengan perintah-perintah Allah kita lalaikan. Yang ini adalah bahagian daripada wadhaifu syahri Ramadan, tugasan-tugasan di bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW juga memberikan kita motivasi agar bagaimana kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di bulan Ramadan ini. Yang baginda Nabi SAW contohkan sendiri, yang diceritakan oleh para sahabat, bahwa baginda Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan, karena rihil mursalah, baginda Nabi SAW infaknya, sedekahnya itu bagaikan hembusan angin yang begitu saja baginda Nabi SAW datang bulan Ramadan, beliau akan banyak berinfak, banyak memberikan sedekah. Baginda Nabi SAW juga memberikan janji kepada siapa yang memberikan infak untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan 3 balasan bagi orang yang mau memberikan infak berbuka puasa. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah akan bebaskan dia daripada api neraka. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dengan dia memberikan infak untuk orang yang berbuka puasa, maka dia juga telah mendapatkan pahala orang yang diberikan pahala orang yang berbuka puasa tadi. Para sahabat baginda Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, maka mereka menanyakan, wahai baginda Nabi, tidak setiap kita ini memiliki sesuatu yang boleh diinfakkan. Tidak setiap kita ini memiliki sesuatu yang boleh diberikan. Maka kata baginda Nabi SAW, masih boleh, yang walaupun dia memberikan hanya seteguk air, atau dia memberikan 1 butir kurma, atau dia memberikan seteguk daripada susu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa juga. Dia akan mendapatkan pahala dengan 3 jaminan tadi yang baginda Nabi SAW janjikan. Dengan dihapuskan dosa-dosanya, dengan Allah bebaskan dia daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala seperti orang yang orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti orang yang berpuasa. Baginda Nabi SAW juga sabdakan, bulan puasa ini, syahrul Ramadan ini adalah syahrun awwaluhu rahmah. Bulan yang 10 hari pertamanya adalah sebagai rahmat. Kita sekarang berada di 10 hari pertama, yang dinamakan dengan 10 hari pertama ini adalah bulan rahmat. Kemudian 10 hari wa awsatuhu maghfirah, pertengahan bulan ini 11 sampai 20-nya adalah bulan maghfirah. Kemudian 10 hari yang terakhir wa akhiruhu itqum minan nar, 10 hari terakhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ada rahmatnya yang Allah akan turunkan, ada maghfirahnya yang Allah akan berikan,
ada pembebasan daripada api neraka yang Allah akan berikan kepada segenap orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai dengan kita meninggalkan kefarduan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan kita terlepas daripada janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan kita menjadi orang yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'uda bu'dan suhkan, jauh dia, celaka dia. Baginda Nabi diceritakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, baginda Nabi sallallahu menaiki tangga yang pertama, maka baginda Nabi mengucapkan amin. Kemudian naik kepada tangga yang kedua, baginda Nabi sallallahu pun mengucapkan amin. Naik ke tangga yang ketiga, baginda Nabi sallallahu pun mengucapkan amin. Setelah selesai daripada khutbahnya, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na syai'an ma lam nasma'u." Wahai Rasulullah, kami telah mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar. Engkau mengucapkan amin di tangga pertama, di tangga kedua, dan di tangga ketiga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabat, "Innahu qad arada alayya," sesungguhnya telah memaparkan kepadaku, telah mendoakan kepadaku agar aku mengaminkannya. Siapa itu mereka? Apa yang didoakan itu? Apa doa yang pertama di tangga pertama? Yang mendoakan adalah malaikat Jibril. Apa doanya? Dengan doanya, sungguh celaka orang yang mendapatkan adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dia bertemu bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tangga yang kedua, sungguh celaka dia, sungguh mendapatkan kecelakaan dia, akan mendapatkan kecelakaan dia orang yang aku disebut di sampingnya. Ketika ada orang yang bersolawat, kemudian tidak bersolawat kepadaku. Kemudian di tangga yang ketiga, Nabi SAW mengucapkan amin. Itu dikatakan malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah mengalami masa tua, namun dia tidak dapat membimbingnya untuk masuk ke dalam surga. Nah, yang kita ambil adalah di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita terlepas daripada rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memperbanyak lalai. Jangan sampai dengan kita justru malas-malasan di bulan Ramadan ini, yang sehingga kita tidak mendapatkan rahmat, maghfirah, nafrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak daripada amal-amal soleh dan kita jaga amalan-amalan yang fardu.